Kita masuk ke kajian utama kita, yaitu Asmaul Husna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sambil kita doakan saudara kita di Palestina, tadi kita sudah baca kunut nazilah. Kita doakan lagi, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat mereka. Allah berikan pertolongan buat saudara-saudara kita di sana di Palestina, khususnya di Gaza. Allah kasih rezeki walaupun kanan kiri dihantam, tetap masih bisa makan, masih bisa hidup. Allah berikan kemenangan buat perjuangan saudara-saudara kita. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang Al-Karim. Sudah masuk? Oh, belum ya? Belum connect tadi di TV connect. Tapi nggak apa-apa. Nanti slide-nya sudah saya kasih Pak Tri. Nanti akan dibagikan. Ya. Al-Karim, ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah yang sangat indah, min asma'il husna. Ada Al-Karim, ada Al-Akram. Al-Karim, ada Al-Akram, kita temukan. Salah satu nama yang dicintai oleh jiwa-jiwa kita orang yang beriman dan senantiasa berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Tidak ada kemurahan yang melebihi kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karunia yang melebihi karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian yang sebanding dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi kemurahan Allah. Dia memberikan yang Dia kehendaki kepada siapapun. Dan Dia juga memberikan kepada yang Dia suka, dengan diminta ataupun tidak diminta. Coba kita minta hidung enggak? Orang tua kita minta hidung enggak? Tapi yang jelas orang tua kita berdoa anaknya sehat, lengkap gitu ya. Alhamdulillah, hidung kita lubangnya di bawah, jadi nggak repot ya hujan. Coba kalau hidung lubangnya di atas. Alhamdulillah telinga kita nyamping kanan dan kiri. Alhamdulillah sudah sempurna bentuk tubuh manusia ini. Fi ahsani taqwim, dan Allah klaim itu sebagai ciptaan Allah yang paling indah. Fi ahsani taqwim, itu manusia. Alhamdulillah kita diciptakan Allah menjadi manusia, bukan menjadi sapi. Tiap tahun kita ngumpet. Alhamdulillah. Jadi nggak diminta pun dikasih. Banyak nikmat yang nggak kita minta dikasih sama Allah. Bahkan jarang kita syukuri. Jarang ada nikmat yang kita nikmati setiap hari, kita kemudian rasakan setiap hari, tapi jarang disyukuri. Apa Pak Bu? Kesehatan mungkin masih bisa, alhamdulillah Allah ada nikmat sehat. Nafas, udara segar. Walaupun mungkin katanya Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek udaranya lagi agak gimana, tapi alhamdulillah tuh. Ya memang batuk juga sih, bapil juga kita. Ya. Tapi alhamdulillah masih hidup ya. Apalagi nikmat gigi nggak sakit. Ya Allah Pak, Bu, ya Allah kalau gigi sakit itu. Itu garang asem saya enak begitu. Musuh aja. Sate, aduh apalagi. Jangankan gitu, ngedenger anak teriak aja dulu, masya Allah, gigi sakit. Apalagi
mulut kita masih sehat, nggak ada yang sariawan. Ya, receh tapi jarang disyukurin itu. Apalagi nikmat bisa senyum. Nikmat masih bisa senyum kita. Senyum kita belum miring-miring. Alhamdulillah. Ayo. Nikmat bisa jalan, Bu. Iya. Lah saya 3 hari 4 hari di rumah aja saya. Ini hari pertama saya keluar paling jauh. Karena baru sembuh saya dari asam urat. Ya Allah, kemarin bengkak, Bu. Bengkak. Saya bawa tongkat Mas itu. Alhamdulillah. Jangan salahin kacang ya. Jangan salahin kacang. Itu salah saya. Ya ini resiko saya hampir setiap hari nerima tamu. Jadi ada 4 pimpinan di pesantren, saya yang tuan rumah. Hampir setiap hari ada aja tamu, kadang lebih sering tamu dari Timur Tengah. Tamu Timur Tengah makanannya mandi laham. Laham itu bukan lahamnya sapi, tapi laham domba, tambah surbah. Surbahnya itu sopnya bukan kambing sih, anaknya yang baru 4 bulan 5 bulan. Aduh, mau nggak mau kita temenin Pak Haji. Kapan-kapan yuk. Ayo bismillah. Ya begitulah, dengan maksud untuk ikramud duyuf. Ya, cuma sayanya yang berlebihan kadang ya. Jadi nggak boleh berlebihan Pak Haji. Ya, kita lanjut. Jadi ada banyak nikmat yang kadang kita nggak minta Allah kasih, harusnya kita syukurin. Alhamdulillah. Makanya ketika bangun tidur kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Banyak orang yang tidur niat doa mau tidurnya bismika Allahumma ahya wa bismika amutnya di dunia, alhamdulillahnya di alam kubur. Di mana nih? Malaikat, Assalamualaikum. Siapa? Muar nakir. Biasa nengok ya, sini bini, sono anak. Ini mungkar nakir. Kita masih dikasih alhamdulillah di ahyananya di dunia. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu harus setiap hari dibaca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. 3 kali. Ridho kita. Alhamdulillah bangun tidur masih menyembah Allah, bangun tidur masih keluarga kita semuanya bertauhid. Alhamdulillah bangun tidur kita masih percaya Allah, masih juga redho Islam terhadap agama kita, menjadi agama kita. Alhamdulillah Rasulullah menjadi teladan kita. Alhamdulillah. Wabil Islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Iya, hilya di hilya. Jadi upayakan ibu bapak doa pagi sore baca bareng sama anak-anak. Kalaupun tidak, anak kita di mana? Nak, jangan lupa ya baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Apalagi yang inti banget tuh. Selain itu ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 3 kali. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Yang inti-inti tuh jangan sampai lupa, jangan sampai enggak dibaca. Pagi dan sore enggak banyak. 3 kali doang. Lah orang mau wirid sampai 4444 kali. Kita 3 doang malesnya minta ampun. Padahal buat perlindungan. Dan Rasulullah kurang dekat apa sama Allah, tetap minta perlindungan. Kalau ternyata udah agak siang, udah jam 2 belum baca doa itu, masih boleh?
Boleh masih. Baca aja. Baca aja. Kalau kelupaan udah jam 11 belum baca doa itu, doa sapu jagat dibaca. Enggak, doa sapu jagatnya Rasulullah, bukannya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon seluruh doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasul. Asik kan? Ya Allah, kami berlindung dari seluruh perlindungan yang Rasulullah mintakan kepadamu. Dah cukup. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, kami memohon semua permohonan yang baik-baik dari Rasulullah SAW dan juga orang-orang soleh, tambahin. Biar doa orang soleh seluruh dunia kita kebagian. Dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari apa yang Rasulullah SAW dan orang-orang soleh semuanya berlindung kepadamu. Asik kan? Udah bahasa Indonesia aja. Mau pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Padang boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa mana aja boleh. Silahkan. Silahkan. Tapi baiknya dengan yang diajarkan Rasulullah. Makanya dihafal. Itu doa sering kita baca kalau kita tawaf, sa'i. Kita lanjut. Dia memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dengan rahmatnya. Memberi juga kelonggaran bagi orang-orang yang berpaling dan meminta pertanggungjawaban mereka dengan keadilannya. Ini Allah Al-Karim, Allah Al-Akram. Al-Karim di dalam Al-Quran disebut 3 kali dan Al-Akram 1 kali. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Fi qawlihi ta'ala fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu huwa rabbul arshil karim. Al-Mu'minun 116. Wa qawluhu azza wa jal ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Surat apa itu? Di juz berapa juz? Juz amma ya. Al-Infitor ayat 6. Kemudian di surat An-Naml ayat 40. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. An-Naml ayat 40. Al-Mu'minun 116, Al-Infitor ayat 6, An-Naml ayat 40. Enggak apa-apa, enggak usah dicatat. Ada udah saya bikin, udah di PDF kan. Nanti tinggal dibuka di rumah. Aman, tenang. Ya. Udah dikirim Patri? Oh nanti aja. Siap. Kemudian dengan Al-Akram, kalau tadi Al-Karim, sekarang Al-Akram. Di surat Al-Alaq ayat 3. Iqra bismi rabbikal ladzi terus Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini dari akar kata yang sama, Al-Karim kemudian Akram. Kemudian di dalam hadis kita bisa jumpai yaitu hadis tentang akhlak ya. Dalam Sahihul Jami', innallaha karim yuhibbul karam wa yuhibbu ma'adil akhlaq wa yukrihu sabsafiha. Kemudian dalam hadis yang sangat masyhur, hadis yaitu hadis ketika Ibunda Aisyah menanyakan, ya Rasulullah,
bacaan apa yang kami harus baca untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, atau ketika kami malam Lailatul Qadar doanya apa? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi. Jadi ada karim di sana. Kemudian juga doa yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mendapati kesulitan, mendapati kesusahan. Ya namanya Rasul juga manusia. Inilah kenapa kok Rasulullah masih mendapatkan kesulitan, masih mendapatkan kesusahan, masih sedih. Allah pengen menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah bashar. Ini sisi basyariahnya beliau, sisi manusianya beliau. Bahkan di dalam Al-Quran juga kalam itu tertulis, inni ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Bedanya Rasulullah itu dikasih wahyu. Dikasih wahyu. Kalau ada orang sesoleh apapun saat ini, sepinter apapun saat ini, lalu dia merasa dikasih wahyu oleh Allah, bohong. Bohongnya itu kuadrat. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Walaupun jenggotnya nyengser sampai tanah, ya, titelnya profesor, doktornya 10 kali, ya, lalu mengaku sebagai nabi dan mendapatkan wahyu dari Allah, bohong, jangan percaya. Masa ada nabi dulunya tukang tenis, ada nabi dulunya apa gitu. Bahkan ada nabi ngaku dari India, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, cahe-cahe. Nggak ada ya. Pokoknya nabi itu adalah khotam, penutupnya para nabi dan rasul. Inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW itu tidak punya anak. Anak laki-lakinya tidak ada yang sampai dewasa, tidak ada yang sampai kemudian punya anak keturunan. Abdullah masih kecil, Qasim masih kecil, Ibrahim masih kecil, wafatnya masih kecil semua. Karena biasanya anak Nabi jadi Nabi. Biasanya anak Nabi jadi Nabi. Apalagi ini, iya sejarahnya begitu. Apalagi beliau keturunan jauh kan, keturunan jauh dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Dari Ismail tidak ada yang jadi Nabi dan Rasul kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini spesial, Pak. Ini spesial. Iya. Kemudian dari sisi siapa? Ishak. Dari sisi Ishak lah kemudian ini lahir keturunan sampai ketemu Bani Israel. Bani Israel. Sampai Nabi Isa. Nabi Isa itu kan Bani Israel. Nah, ini hikmahnya kenapa anak-anaknya Rasulullah yang laki-laki wafat pada usia kecil. Nah, ini wallahu a'lam bishawab gitu. Karena sesuatu pasti ada hikmahnya. Biasanya anaknya Nabi jadi Nabi, dan Nabi sudah dikukuhkan menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Beliau juga punya julukan Imamul Anbiya wal Mursalin. Walaupun ada di ujung tapi imam. Walaupun beliau ada di ujung tapi imam. Walaupun penutup tapi imam. Ini dapat julukan ketika peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra ya. Peristiwa Isra kemudian berkumpul di Masjidil Aqsa. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan para Anbiya wal Mursalin dan mengimami mereka. Makanya jadi Imamul Anbiya wal Mursalin. Tempat itu saat ini sedang under attack. Kita doakan lagi ya, mudah-mudahan Allah jaga Masjidil Aqsa dengan seluruh saudara-saudara kita di sana. Saya belum dapat kabar informasi rumah tahfiz kita yang di Gaza, mudah-mudahan aman. Baru sebulan lalu lah ada sahabat kita dari Gaza
berkunjung ke rumah 3-4 hari kurang lebih, menginformasikan tentang perkembangan rumah tahfiz. Bulan ini dia hantam. Allahumma shalli ya rahman rahim. Kita lanjut ya. Kembali tadi, apa doa yang dibaca Rasulullah ketika sedang kesulitan? La ilaha illallah al-azimul halim. Kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini dibaca kalau lagi hati nyesek gitu. Punya duit tapi kadang hati nyesek gitu ya. Pernah ngerasa enggak? Duit boleh nginjem, ulanginnya gimana? Ya, ada gitu. Nah, di saat-saat seperti itu jangan kemana-mana ya, ke Allah aja. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kalau susah ujungnya udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Udah gitu ya. Ini biasa kalau kita lagi agak kesel apa, udah la ilaha illallah aja daripada yang lain ya. Kesel sama suami, kesel sama istri, kesel sama anak, kan manusiawi tetap ya. Jangan ucap yang lain, ucapkan la ilaha illallah. Sambil gigit gigi nggak apa-apa. Ya ilaha illallah. Tapi yang diucap adalah kalimat tauhid, jangan yang lain. Ya, jangan yang lain, jangan setan, ibrit semuanya dibilang ya. Jin apa jangan. Yang kita hadapi keluarga kita tersayang, keluarga kita tercinta, cuma kondisi hati tidak sedang stabil. Ya, maka ucapkan la ilaha illallah yang akan menstabilkan kita punya kondisi hati, yang akan menstabilkan kita punya kondisi keluarga dan suasana insyaallah ya. Bukan la ilaha illallah. La ilaha itu kan zero, from zero to zero. La ilaha illallah. Boleh astagfirullah, boleh astagfirullah, boleh. Astagfirullah juga boleh. Baik. Kita lanjut. Dari Salman, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu. Hayyun, Maha Pemalu, karimun. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Mulia. Yastahyi, yastahyi itu malu min abdihi, dari hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, ketika kita berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ayyaruddahuma sifran, lalu Allah enggak ngasih apa-apa sama kita. Itu Allah malu. Artinya apa? Kalau kita meminta pasti dikasih. Jadi itu Allah tuh saking malunya tuh kalau ada hambanya, ya walaupun penuh dengan dosa, walaupun penuh dengan apa gitu kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah itu malu kalau nggak ngasih begitu. Cuma memang dipertegas lagi dengan hadis yang lain. Cara Allah ngasih yang pertama langsung dan sesuai harapan, ya kan? Cepat dan sesuai harapan. Yang kedua ditunda, tidak sekarang tapi besok, lusa, atau mungkin bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Diam, tenang baik udah. Ada simpenan doa kita. Ya. Tenang aja udah, nggak bakal tuh Allah tuh merem, nggak bakal sama doa-doa kita. La yudhi', nggak bakal ngilangin, nggak bakal nyanyain. Lalu yang ketiga apa? Dikonversi, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin diganti dengan penghapusan dosa,
diganti dengan apa? Minta anak dikasihnya rumah, minta rumah dikasih anak, ya. Ya, kapok, ayah kapok. 5 bulan hamil lagi gitu. Iya dikasih kan gampang banget itu. DM aja, jadi anak itu. Lah ibu-ibu yang sudah hamil atau sudah lahir biasa gitu ya, normal 3-4 kali. Ketika lahir kelima kan nggak kerasa, udah keluar dedek. Ya begitu. Saya punya nenek, anaknya 12. Iya 12 udah DM aja udah lahir dia. Depan pintu lagi ngapain ya, lagi marut kelapa, lahir. Udah biasa. Iya alhamdulillah gitu. Nah sekali lagi kalau minta jangan nanggung-nanggung ya. Mumpung Allah pemalu, mumpung Allah itu maha pemalu, artinya apa? Kalau kita minta nggak dikasih, pasti dikasihnya. Maka minta yang banyak sekalian bu. Ya, hutang 10 juta, minta duitnya sama Allah berapa? 1 miliar, biar bisa bangun masjid, biar bisa ikut nyumbang musola, biar bisa ikut nyumbang ke Palestina, biar bisa ikut nyumbang ini itu, biar bisa pergi haji. Ya. Lah utang 10 juta, mintanya 11.500.000. Lebihnya 1,5 juta doang. Minta yang banyak sekalian, termasuk ketika kita minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanggung-tanggung, jangan belagu dah. Jangan belagu. Nah, ya Allah saya mah di pinggiran juga kagak apa-apa. Enak bener di pinggiran. Jangan. Minta sekalian al-firdausil a'la, tambah ujungnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari kita menamu ke Rasul. Dan nikmat terindah ketika kita di surga nanti adalah ketika kita menatap Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terindah. Enggak ada yang lebih indah dari itu. Enggak ada yang lebih indah. Enggak bisa dipikir, jangan dipikir ya. Iya. Makanya minta sama Allah. Itu nikmat terindah. Di surga masih ada orang kawin enggak? Masih. Jadi nikah itu dari surganya Nabi Adam sampai nanti surganya kita masih berlangsung. Nabi Adam nikah di mana? Di surga. Ya. Di surga dengan ibunda Hawa di surga. Sampai nanti di sana pun masih ada. Tapi kan tiga ini kan tujuan pernikahan. Pertama menjaga agama, ya kan? Yang kedua menjaga keturunan, yang ketiga mendapatkan nikmat, ya kan? Mendapatkan nikmat. Yang dua ini hilang, nggak ada, udah nggak bakal punya anak lagi di sono, ya. Kemudian udah cukup agama kita karena memang udah di sorga. Di sorga nggak ada lagi sholat kita, udah nggak ada lagi ngaji ngumpul begini kita, yang enak-enak aja udah. Kalau kangen nggak apa-apa, yuk panggil Ustadz Jamil, boleh kita ngaji yuk. Nah, yang tinggal yang enaknya aja, tinggal yang enak-enaknya. Minta sama Allah mudah-mudahan suami ibu di dunia jadi suami ibu di akhirat. Istri, bapak-bapak istri kita di dunia, istri kita juga di akhirat. Menjadi ratunya bidadari. Jangan ngiri, udah biarin, di sono nggak ada iri, di sono nggak ada dengki. Ustadz, saya mah nanti mintanya biar semua bidadari suami saya mukanya kayak saya. Atau suaminya kasihan. Lu lagi. Udah nggak usah mikir jauh, nggak usah itu. Nggak usah mikir jauh, itu udah biarin lah. Udah di sorga aja kita udah seneng. Astagfirullah. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Ya udah biarin dah. Makna Al-Karim secara lugatan, secara etimologi, secara bahasa. Al-Karim itu bermakna ciri yang mirip dengan yang digambarkan sebagai kemurahan hati, kedermawanan. Ini Al-Karim.
Dan kemurahan hati itu adalah kebalikan dari kekejaman. Kemurahan hati adalah ketika mendatangkan hujan, ketika awan mendatangkan hujan. Ini kemurahan hati. Dan kemurahan hati manusia adalah ketika ia jadi pemaaf. Kita disebut Al-Karim. Kita bisa mencontoh Al-Karim dengan kita menjadi pemaaf dan sangat pemaaf. Maaf ini gampang nggak? Memberi maaf ini gampang. Meminta maaf lah, meminta maaf gampang nggak? Tidak semua orang bisa mengucapkan kata-kata maafkan saya ya. Apalagi istri, apalagi suami. Ya, udah akui aja dah. Ya, maafkan ayah, maafkan ibu. Maaf itu 4 huruf, M-A-A-F. Tapi gampang diucap, susah dilakukan. Apalagi oleh atasan kepada bawahan, oleh orang yang selama ini merasa memberi dan lain sebagainya. Itu susah maaf. Maaf saja susah, apalagi memberi maaf. Meminta maaf itu tidak semua orang bisa melakukan, apalagi memberi maaf. Ini hal yang harus kita biasakan di rumah terjadi. Berulang kali kesalahan kalimat itu harus diucap oleh kita sebagai orang tua, oleh anak-anak kita sebagai anak. Harus diajarkan. Ini magic word kalau dalam bahasanya psikolog ya. Magic word salah satunya adalah maaf. Maafkan dedek ya mah. Maafkan papa ya. Maafkan mamah ya. Maaf. Lalu anak kita juga harus diajarkan menjadi pemaaf. Menjadi pemaaf. Sambil cemberut, sambil cembetut boleh. Iya, enggak apa-apa, mama maafkan. Iya, enggak apa-apa. Maaf, memberi maaf. Ini adalah ciri bahwa kita meneladani Al-Karim. Sifat Allah atau asma Allah Al-Karim. Dan pohon anggur dikatakan pokok anggur sebab apa? Sebab dia kemurahan hatinya, dialah kemudian memberikan buah. Dalam kitab Al-Jumal Fin Nahwi karangan ulama Asfahan Iran wafat 340 yang bernama Al-Zajjaj, namanya Abul Qasim Abdurrahman bin Ishaq Al-Zajjaj. Ini pakar bahasa. Beliau mengatakan Al-Karim atau dermawan artinya cepat tanggap jiwanya, mulia akhlaknya dan mulia asal usulnya. Cepat tanggap jiwanya, mulia akhlaknya dan mulia asal usulnya. Kemudian juga secara bahasa Ahmad Miskawi, seorang cendekiawan muslim, muarrikh, seorang pakar sejarah juga, ahli teologi, ahli juga ilmu kedokteran dan ahli filsafat akhlak. Ini keren loh ulama kita zaman dulu ini. Kalau udah ahli itu bukan satu, berentet. Beliau cendekiawan muslim, pakar sejarah, teolog itu pakar usuluddin, ngerti perbandingan agama dan segala macamnya. Kemudian ilmu kedokteran, juga filsafat. Ini masya Allah, 4 keilmuan beliau pegang. Jadi biasa ulama dulu itu, muarrikh, muadib, ahli sejarah, ahli bahasa, ahli fikih, ahli Quran, itu biasa itu. Kawin beliau. Yang enggak kawin itu Imam Nawawi ya. Yang tidak menikah sampai akhir hayat itu Imam Nawawi dari Damaskus. Usia 40-an tahun beliau wafat. Tapi beliau kitabnya sampai sekarang masih kita baca. Ketika ditanya oleh murid-muridnya ketika usia 40-an tahun lebih, "Tuan guru, kenapa enggak nikah?" "Nasi itu, I'm forget. Lupa saya." Kenapa? Karena tiap hari belajar ngajar ibadah terus begitu aja. Sampai lupa usia segitu belum nikah. Iya. Ada di kitab begitu ada. Masya Allah. Nah, ini kepakaran ulama kita luar biasa. Dan alhamdulillahnya kitab-kitab ulama pada abad itu bahkan
pada abad sebelumnya masih bisa kita akses, masih bisa kita baca. Buktinya saya masih bisa dapat PDF-nya. Karena kalau beli sekarang mungkin harus ke Mesir dulu, harus kemana dulu ya. Di Mesir itu setiap tahun bulan Maret kalau nggak salah biasanya itu ada Ma'rad Kutub seperti kita di Jakarta ini. Ya, bazar buku. Itu kalau punya duit puluhan bahkan 100 juta pulang bisa bawa banyak gitu. Buku-buku yang babon yang udah jarang diterbitkan lagi masih ada di sana. Masih ada di sana, masih banyak kita dapat. Dan itu kitab-kitab ulama zaman dulu luar biasa sampai sekarang masih ada. Ini terjaganya nih hasanah Islam. Luar biasa, alhamdulillah. Dan jangan sampai kita tidak baca. Minimal yang harus kita baca selain Al-Qur'an, lalu kemudian tafsirnya silahkan saja dipilih ya. Silahkan saja yang mungkin yang ringan-ringan dulu tafsirnya. Sehingga dengan belajar tafsir kita semakin memahami Al-Qur'an. Kalau mau dininabobokan dengan cerita-cerita, baca tafsirnya Ibnu Katsir. Banyak cerita di sana. Banyak cerita di sana. Ibnu Katsir mungkin agak tebal. Kalau mau dengan bahasa Melayu bisa tafsir Buya Hamka. Tafsir Buya Hamka ini termasuk tafsir yang menjadi tafsir favorit di Malaysia. Saya pernah datang ke perpustakaan postgraduate di kampus saya. Itu di lantai 3 khusus, aksesnya pun tidak sembarang. Ketika saya mau bikin disertasi, ketemulah dengan salah satu disertasi yang membahas tentang tafsirnya Buya Hamka. Ditulis oleh seorang wanita dari Malaysia. Itu saya lihat halaman terakhirnya 1400 halaman disertasi itu. Pakai bahasa Melayu tafsir Buya Hamka. Saya aja kemarin nulis disertasi 400 halaman, lumayan keblinger tuh. Sama kayak bahasa Arab. Karena riset kan. Saya riset. Doain bulan November besok mau sudah. Alhamdulillah. Ujiannya udah selesai. Udah selesai semua. Tinggal wisuda aja. Ya alhamdulillah. Jadi harus melawan masa Covid dan segala macam kan. Selesai juga. Ya alhamdulillah. Iya ini Buya Hamka itu di sana termasuk yang sangat disegani ulama kita Buya Hamka. Kemudian apa? Yang suka dengan tafsir yang mungkin bahasanya bisa dicerna. Tafsir Kementerian Agama ada. Republik Indonesia ada tafsir UII Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ada tafsir Quraisy Shihab Al-Misbah. Boleh. Ada tafsir yang berbahasa Jawa. Bahasa Jawanya Jawa Arab Pegon, Al-Ibris namanya. Al-Ibris. Ini punya kakeknya Menteri Agama sekarang. Termasuk Gus Mus ya. Nah, kemudian banyak lagi tafsir. Kalau mau yang lebih kontemporer lagi silakan, mau yang klasik silakan. Banyak model-model tafsir ini. Baca. Kalau memang mungkin agak sulit, tinggal download aja. Hari ini bisa, Bu. Ibu beli tab aja. Kalau handphone agak kecil, beli tab lalu download tafsir-tafsir itu. Murah sekarang. Bahkan mungkin kalau memang harus beli pun murah. Kemudian apalagi? Cari setelah tafsir kita asalnya namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu mutiaranya Sahih Bukhari, mutiara Sahih Bukhari, Jawahirul Bukhari. Boleh. Mau yang mungkin sudah menjadi landasan hukum, sudah ada dalil-dalil tentang hukumnya, sudah ada tema-tema hukumnya. Ada Bulughul Maram. Bulughul Maram. Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar Asqalani. Wah, ada Fathul Bari, itu penjelasan dari dari kitab Bulughul Maram. Dari kitab Bulughul Maram, Fathul Bari. Ibnu Hajar Asqalani ini aslinya negaranya sekarang dia sedang dihancur-hancurin sama Israel. Asqalani. Tapi beliau meninggal di Mesir. Insyaallah.
Jadi baca ya, dibaca kitab-kitab itu. Daripada kemudian di akhir usia kita kan udah banyak yang pensiun gitu ya. Baca anekdot, baca apa ya, sesekali silahkanlah. Atau baca status orang, ngapain sih? Si Fulan tuh habis beli ini, ngapain gitu ya? Si Fulan pakai skincare-nya ini, aduh, skincare. Lebih baik kita baca yang itu, itu manfaat. Kalau kita bergelut dengan Quran, bergelut dengan hadis, bergelut dengan ilmu agama, semakin kita merasa bodoh, semakin terasa bodohnya kita. Enggak apa-apa, terus aja terus sampai kemudian kita rakus dengan ilmu agama ini. Boleh makan nggak boleh rakus, pakai baju nggak boleh rakus, pakai harta nggak boleh rakus. Yang boleh rakus cuman belajar. Yang boleh rakus cuman belajar. Betul. Yang boleh rakus cuman belajar. Ibadah pun nggak boleh rakus. Asli ibadah nggak boleh rakus. Sholat 5 waktu ya udah, nambahnya sunnah-sunnah aja. Ya. Yang lain sunnah-sunnah. Tapi jangan rakus. Tapi kalau belajar boleh rakus. Nah, salah satu syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i adalah rakus. Harus rakus. Rakus itu apa? Selalu merasa kurang. Haus dan haus terus. Udah belajar ini, belajar terus belajar lagi. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita, sehingga ketika ilmu kita nambah, prakteknya pun bagus dan pemahaman kita terhadap agama semakin bagus. Gitu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan dalam kitab Tahdzibul Akhlaq, Al-Karim itu berarti mengeluarkan uang yang banyak dengan mudah dari diri sendiri untuk hal-hal mulia yang penting dan bernilai serta manfaat yang besar sebagaimana mestinya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, Al-Karam artinya kemuliaan atau kedermawanan adalah memberi dengan ikhlas sebelum diminta. Memberi dengan ikhlas sebelum diminta. Menyediakan makanan pada tempatnya, berbuat baik kepada pengemis sambil memberi kepadanya kebaikan, kemurahan hati, keagungan, kehormatan, kemuliaan, kemurahan hati ketika memberi. Karena ada orang yang ketika memberi tangannya memberi tapi mulutnya mencela. Ada orang yang memberi tapi mulutnya mencela. Ini yang dilarang sama Allah. Iya, lu lagi datang. Ngasih mah ngasih aja bu, ngasih cepet aja kayaknya ngomongnya, pedes bener. Jangan ya bu ya, kasihan, siapa tahu 100 itu sangat bermanfaat buat saudara kita. Minta 100 dong, minjem 100 dong. Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi dia mungkin berharga. Jadi ketika ngasih, jaga mulut kita. Makna Al-Karim secara epistemologi, secara istilah. Imam Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asmaul Husna. Kitab ini membahas khusus tentang Asmaul Husna, karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan Al-Karim adalah dialah yang jika menetapkan sesuatu kepada hamba, dia mengampuninya. Ketika dia berjanji, dia menepatinya. Ketika dia memberi, maka dia akan menambahkannya sampai kepada ekspektasi tertinggi seorang hamba, kepada harapan tertinggi seorang hamba. Kita minta 1 miliar, ternyata dikasih 1 triliun sama Allah. Amin. Amin itu ya. Iya. Ini ekspektasi paling tinggi. Masya Allah. Mintanya anak kuliah, dapat beasiswa kedokteran, ternyata sampai S3 dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Sekarang banyak bu program-program beasiswa. Tolong betul remaja-remaja dan anak-anak kita dikasih akses, dimotivasi. Kampus-kampus ini banyak yang sudah terbuka untuk beasiswa. Banyak juga dana-dana pemerintah untuk beasiswa. Ada LPDP. Karena orang kita banyak yang nggak akses. Berapa jumlah pemberiannya dan kepada siapa dia memberi. Allah tuh nggak peduli kepada siapa Allah ngasih. Sampai kepada orang yang tidak percaya kepada Allah pun Allah kasih.
Allah kasih makan walaupun tidak percaya kepada Allah, Allah kasih makan. Inilah Al-Karimnya Allah. Inilah sifat Al-Karimnya Allah. Kemudian apa lagi? Dan jika dia dilupakan sebab keras dan keringnya hati seorang hamba, dia menegurnya dengan lembut dan memberinya kesempatan untuk bertaubat dan tidak pula menyingkirkannya dan tidak merugikannya sedikit pun bila ada yang tidak berlindung dan tidak memohon pertolongannya. Hal ini menghindarkannya dari kebutuhan dan sarana serta prasarana. Allah enggak butuh wasilah, Allah enggak butuh syafaat. Allah yang ngasih syafaat itu. Allah yang ngasih syafaat. Jadi Allah enggak butuh, ya. Barang siapa yang menggabungkan semua hal ini tidak dengan kepura-puraan, maka ketahuilah dialah Allah yang maha mutlak, semua itu hanya milik Allah. Al-Karim adalah melimpah kebaikannya, pemberi yang dermawan, yang pemberiannya tiada habis, yang menyatukan segala macam kebaikan, kehormatan dan keutamaan. Al-Karim adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang terpuji. Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim, Ya Allah, Ya Karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Ibnu Arabi mengutip kurang lebih ada 16 makna daripada Al-Karim yang beliau katakan. Apa itu Al-Karim? Al-Karim itu memberi tanpa imbalan. Al-Karim itu yang memberi tanpa alasan. Al-Karim itu yang tidak membutuhkan wasilah. Al-Karim itu yang tidak memperdulikan kepada siapa ia memberi dan kepada siapa ia berbuat baik. Apakah ia beriman atau kafir, yang meneguhkan atau yang ingkar, yang bukan karena kemurahannya, niscaya tidak akan ada orang kafir yang diberi makan, tidak dikasih minum juga oleh Allah. Malam mendapat kiriman link, ada orang Instagram ya, orang Israel ngejek saudara kita orang-orang Gaza, karena di Gaza udah sulit air kan. Wah, dia hambur-hamburin air segala macam. Ini orang kafir masih dikasih air, tetap mau. Sebab Allah Al-Karim. Nah, ini mudah-mudahan terbalik kondisinya nanti ya. Nah, yang bergembira atas penerimaan pemberiannya dan merasa ridho dengannya. Dia yang memberi dan memuji. Allah itu ngasih dan muji juga, luar biasa itu. Contoh, ya sebagaimana dilakukan kepada para walinya, Allah membuat mereka semakin suka dengan keimanan dan juga membuat mereka semakin benci kepada kekufuran, maksiat dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Mereka lah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oleh Al-Junaid mendengar seorang laki-laki membaca, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati dia, yaitu Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baiknya hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Siapa yang muji Nabi Ayub? Allah. Jadi ketika kemudian kita bersabar seperti sabarnya Nabi Ayub, Masya Allah, nampaknya terlalu berat kesabaran Nabi Ayub gitu ya. Nabi yang paling sabar itu. Inna wajadna sabiran. Bahkan Allah yang kemudian mengklaim, mengatakan bahwa kami mendapati dia, yaitu Nabi Ayub, hambaku yaitu Ayub, sebagai orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baiknya hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Innahu awwab. Ini luar biasa, ini Allah kita Al-Karim. Ini sifat Al-Karimnya Allah. Dipuji, ngebalikin, ditaati, lalu kemudian memuji hambanya. Ini Al-Karim, sebuah sifat yang sangat luar biasa. Sebagai ayah, sebagai ibu, bisakah kita meneladani sifat Al-Karim ini? Kita sering memuji anak-anak kita dengan kepolosan dia, prestasi yang dia dapat. Puji nggak apa-apa, nggak apa-apa puji, tapi tetap dengan masya Allah, ya. Jangan lupa ada Allah di sana.
Masya Allah, anak mama alhamdulillah nilainya bagus ya. Matematikanya dapat 6, padahal kemarin tuh 5 nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah, Masya Allah, anak mama cantik sekali, sudah mandi nih ya, karena dia sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa pakai sabun, sudah bisa pakai sampo, sudah rapi mandi sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah, anak mama cantik kali. Besok mandi sendiri lagi ya nak, boleh dipuji. Alhamdulillah anakku, kalau kemarin main gamenya 3 jam, hari ini cuma 1 jam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah anakku ya, sekarang main gamenya cuma seminggu sekali. Terima kasih ya nak, kita makan yuk. Nah ini kan asik, boleh tuh kita puji anak kita. Jadi ada prestasi terus yang dianggap oleh anak kita, wah kita ada peningkatan gitu. Jangan tiap hari ngomel aja, ngomel, main game dulu, main dulu. Itu muka cepat mengkerutnya. Banyak senyum lah ya. Senyum itu apa? Senam muka senyum. Senam awet muda insyaallah ya. Awet muda. Baik, kita lanjut ya. Boleh memuji. Muji suami boleh enggak? Boleh. Pulang kerja capek-capek, Masya Allah ayah sudah pulang, makasih, sambil diapa gitulah ya, dikasih minuman terenak. Apa nih ayah nih, mama baru bikin jahe hangat apa silakan, sambil mijit gimana di tempat kerja segala macam, asik gitu. Suami juga gitu ya ngeliat istri. Kalau istri kan kerjanya banyak ya, mulut ngapain, tangan ngapain, kaki ngapain. Bisa tuh kalau ibu-ibu, kita nggak bisa. Sambil masak bisa sambil scroll gitu, bisa. Alhamdulillah, Masya Allah mama hari ini nampak lebih cantik dari kemarin ya. Padahal mukanya sama ya. Alhamdulillah ya. Jadi biasakan memuji orang lain, biasakan. Bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka kita menjilat, bukan dalam rangka kita ingin diapain, enggak. Benar-benar gitu ya. Kita ingin meneladani sifat Allah aja ya. Karena kita ingin meneladani sifat Allah. Yang pemberiannya disalurkan umum kepada siapa saja yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan. Yang orang lain ya. Yang memberi kepada siapapun yang dia salahkan, dan maka dia memberi kepada hamba yang meskipun ia berperilaku buruk di hadapan Tuhannya. Itulah Allah Al-Karim. Pencuri dikasih makan gak sama Allah? Pezina dikasih makan gak sama Allah? Orang yang tidak menyembah Allah dikasih makan gak sama Allah? Inilah Allah Al-Karim. Dia diberikan sebelum meminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak dapat kamu menghitungnya. Sungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Apalagi Al-Karim. Al-Karim itu dia memberi dengan keterbukaan. Dia maha kuasa dan maha menentukan, namun dia juga maha memaafkan. Dia memaafkan. Dia berjanji, dia menepati. Dia memberi kepada siapa? Setiap yang membutuhkan, baik yang kecil maupun besar. Dia tidak menyia-nyiakan orang yang berdoa kepadanya. Kemudian tidak juga memberikan teguran kecuali dengan cara yang lembut, dan memberikan kesempatan bertaubat serta berbuat baik kepada hambanya yang mungkin menjauh darinya. Ini Allah Al-Karim. Allah Al-Karim. Ada orang yang sampai usia 80 tahun jauh dari Allah. Tiba-tiba di ujung hayatnya rajin ke masjid, rajin ke mushola, azan dia lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkong lagi azan. Ternyata wafat ketika sholat subuh di dalam sujudnya. Masya Allah. Ya, ada begitu. Ada orang barat, ya, ada orang barat enggak percaya sama Allah. Tiba-tiba di usia 2 minggu sebelum kematiannya dia bersyahadat. Di dalam rumah sakit dia bersyahadat. Wafat dalam keadaan Islam, kan habis dosanya sudah habis. Sudah jadi bayi, selesai sudah. Balik lagi menjadi bayi. Ini
Ini kan Masya Allah, ini maha lembutnya Allah. Allah Al-Karim sedemikian rupa. Maka tetap kita minta sama Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sering-seringlah minta husnul khatimah sama Allah. Yang tidak memperingatkan atau menegur, ya tadi udah ya. Kemudian yang tidak menghukum kecuali dengan adil dan penuh kebaikan. Sekarang makna al-akram. Al-akram itu adalah ismu tafdil dari al-karam. Ismu tafdil itu kalau dalam bahasa Inggris good, better. Nah, better ini ismu tafdil dalam bahasa Inggris. Jamil itu bagus, indah, ganteng. Apa? Iya bahasa Arab. Ismu tafdil dari jamil, dari sifat jamil namanya ajmal. Ajmal. Hasan itu baik. Ismu tafdil dari hasan adalah ahsan, ada alif di depan. Apalagi karim, jadi karim mulia. Lebih mulia dalam bahasa Arabnya apa? Akram. Khair itu baik. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita berbekas dan berpengaruh di dalam diri kita. Harus berbekas dan berpengaruh. Contoh ya, dalam sebuah hadis dikatakan, aku mendatangi Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis dan dia berkata kepadaku, apakah kamu punya uang? Lalu aku berkata, ya. Kemudian dia bersabda, dari uang apa? Dari semua uang yang diberikan oleh Allah kepadaku, termasuk onta, sapi, kuda, budak dan sebagainya. Dia berkata, jika Allah memberimu kekayaan, hendaklah dia melihat pengaruh rahmat Allah kepadamu dan bagaimana kemudian sikap kita, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian dapat mobil baru, dapat apa? Wih, Bapak, mobil baru. Iya, baru habis dapat bonus. Bilang, hadza min fadli Rabbi. Coba sama-sama. Hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Ini dari Allah. Ngisi rumah baru, alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Apalagi beli tanah 10 hektar, hadza min fadli Rabbi. Panen, hadza min fadli Rabbi. Dapat cucu yang ke-11, hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Ah, itu lain lah. Hadza min fadli Rabbi. Kalau Buya yang ngomong sah lah. Nggak mungkin, itu cuma kemauan saja itu. Kekuatannya sudah berkurang. Alhamdulillah. Ya, yang kedua, cara kita meneladani Al-Karim dan Al-Akram adalah dengan menghormati orang lain. Cara kita meneladani asma atau sifatnya Allah Al-Karim adalah dengan menghormati orang lain. Idza atakum karimu qaumin fakrimuhu. Jika seorang yang mulia dari suatu kaum datang kepadamu, maka hormatilah. Contoh, ada kepala suku mana, ada orang terhormat mana, ada besan, ada siapa, kan dihargai di kampungnya, dihargai di keluarganya. Kita harus menghargai mereka. Ada ulama mereka, hargai di sini dan lain sebagainya. Kehadiran, rahmat dan keberkahan maka engkau akan berikan kepada mereka ya, urusan dan akhlak. Kemudian hendaknya kita memperhatikan penghormatan terhadap tamu dan tetangga pada khususnya. Iya kan?
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia menjamu tamunya. Jaizatuhu yaumun wa lailatun wa diyafa salas ayyam fama ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Jamuan yang kita berikan ya hanya berjangka 3 hari, lebih dari itu sifatnya sedekah. 3 hari. Jadi tamu jangan jangan lama-lama. 3 hari aja, kasihan tuan rumah, dia mau ngapain gitu, dia mau kemana gitu. Kalau udah 3 hari ya minggirlah, cari aja hotel aja. Tidak baik ya, tidak boleh bagi tamu untuk menginap di tempat tuan rumah sehingga menyusahkannya. Kalau bisa datang ke rumah saudara, ngasih tahu dulu Bu. Jangan surprise tapi nggak ngasih tahu, kasihan dia belum siap. Ya, siapa tahu dia lagi punya beras, ada beras buat rumah doang, ya, nggak punya ini, nggak punya itu, kan kasihan. Dia harus ikramud dhaif. Maka kasih tahu jauh-jauh hari, Dek, kakak mau datang bulan ini, boleh ya? Oh boleh kak, dia udah siap-siap, minjam duit dulu kemana gitu. Iya nggak apa-apa, namanya juga ikram gitu kan, ikram. Ya, jangan surprise-surprisean kayak orang pakai prank-prank gitu ya, nggak usah lah, kasihan saudara kita, dia mau ikramud dhaif ya. Datang ke rumah teman, kecuali kita tahu teman kita lagi lengang, teman kita orang kaya, teman kita udah biasa kita datangin dan CS-nya udah CS berat gitu, itu beda cerita ya, dia beda cerita. Tapi lebih baik kita kasih tahu karena dia punya istri, dia punya anak, dia punya ponakan dan segala macamnya. Kita lanjut. Yang kedua, berikutnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, hendaklah dia menghormati tetangganya. Ini cara kita meneladani sifat al-karimnya Allah dengan apa? Dengan menghormati tetangga kita. Hatta walau kemudian dia non muslim, hormati dia sebagai tetangga kita. Hormati. Kalau masak lebihin, kasih. Kalau lebaran punya apa? Punya kue, punya ini itu ya, sayur lodeh, punya lontong, punya ketupat, kirim ke tetangga kita yang non muslim, biar mereka kemudian merasakan nikmatnya juga lebaran. Ya. Ya kecuali satu rumah sudah kena asam urat ya. Kasih makanan yang tidak menyebabkan asam uratnya kambuh ya. Jangan dikasihnya daun singkong. Kita lanjut ya. Dengan menghormati tamu dan tetangga, keimanan akan meningkat dan derajat kita di hadapan Allah juga akan meningkat. Amin. Kemudian, hendaklah kita mengetahui cara memuliakan nikmat Allah sebagai ujian. Harus sadar kita nikmat itu sebagai ujian yang memerlukan syukur dan taat. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika kemudian apa lagi? Jangan sampai kita lupa kepada Allah ya. Jangan sampai kita lupa kepada nikmat Allah. Sebab kalau kita lupa, Allah akan juga lupa kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian memperbanyak dan menambah kualitas amal baik dan ketaatan. Karena salah satu makna daripada Al-Karim adalah melimpahkan kebaikan. Maka hendaklah kita sebagai hambanya berbuat kepada manusia dengan banyak bersedekah sebagai wujud kebaikan diri kita, mulai sedekah kepada fakir miskin, para janda, jompo dan lain sebagainya, melepas dahaga dengan bersedekah air. Ibu bapak, hari ini banyak daerah yang kekurangan air. Banyak daerah yang kekurangan air. Sedekah air saat ini sangat tepat. Coba di Bekasi aja sekarang udah susah. Sebagian Tangerang juga susah. Pondok kami yang ada di Purwakarta setiap hari beli air. Beli air. Purwakarta itu padahal daerah Wanayasa. Setiap hari beli air 1 tangki. Insya Allah itu setiap hari hampir 1,5 juta. Akhirnya kami putuskan beli sekalian tangkinya. Ya, tinggal beli air doang kan. Masya Allah. Alhamdulillah pondok kami juga yang di Cariu Bogor. Lama dulu nggak ada air, susah air di sana. Di daerah Jonggol nggak ada air. Terus anak-anak berdoa. Alhamdulillah sekarang bisa jual air.
Air tetap beli tapi bisa jual air. Ini qadarullah. Pada kami yang di Cikarang juga susah air. Cikarang, di Lipo Cikarang. Ya, itu susah air. Pernah kami gali sampai 100 meter. Air melimpah, ternyata asin. Iya, urat air laut nyampe sana itu. Urat air laut nyampe sana. Akhirnya kami suling, ada profesor dari Bandung yang kemudian ngebantu disuling disaring air itu dengan herbal kalau nggak salah yang beliau punya. Ditambah alhamdulillah ternyata Lipo udah ada pipanisasi yang gede. Dan akhirnya PDAM juga bisa masuk ke sana. Alhamdulillah. Jadi banyak susah air sekarang ya. Kalau yang di rumahnya air masih ngalir, alhamdulillah. Sekarang sedekah air, silakan ya. Mungkin di jalan-jalan di mana, nggak mesti nunggu bulan puasa ya. Silakan aja sebar di jalan. Ya beli dus air taruh di mana di tempat umum, silakan ambil gratis. Silakan ambil gratis. Ya, sedekah air nih, sedekah air. Biar nanti kita di yaumil kiamah enggak kehausan. Ya. Aduh, Masya Allah, matahari dekat. Baik, kita lanjut ya. Apalagi menghilangkan rasa cemas saudara kita. Nih ngeliat saudara kita mukanya murung aja, tanya Pak, tanya, kenapa lu 3 hari murung baik? Besok mau didatangin sama debt collector. Berapa emang utang berapa? Nggak banyak sih bang, cuma 2 juta. Kalau enggak ya motor ini. Ah, udah 2 juta mah gampang. Ini ada gua 1,5 juta. Ada 1,5 juta, pakai aja. Kopenya, ya lu nyari sendiri. Kalau enggak lebihin Pak, lebihin. Itu seneng Pak, seneng. Itu namanya syafaat Pak yang kita kasih kayak gitu. Yang kita kasih begitu tuh syafaat. Ngasih apa? Ngasih secara spontan. Ngasih, pokoknya natik tulus saja. Bapak punya duit lebihan. Lihat aja muka orang. Wah mukanya tetangga gitu. Datangin tetangga ya. Datangin tetangga nenamu gitu. Nih, gua lihat kayaknya rumah kagak ngebul-ngebul nih dapur. Ya emang kagak pakai gas dia masaknya, pakai kompor listrik. Ini Masya Allah, datangin ya. Jangan sampai saudara kita cemas, kita nggak tahu. Barang siapa yang menolong kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan menolong kesusahannya di dunia dan di akhirat. Yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Iya, sepele mungkin sepele, tapi bagi orang lain tidak. Sekali lagi, 100.000 mungkin kecil bagi sebagian orang, tapi bagi orang lain besar. 500.000 mungkin kecil bagi orang yang punya uangnya miliaran, tapi bagi sebagian orang 500.000 gede. Makanya kalau nge-Grab, kalau ngojek, kalau GoFood, kasih tips bintang 5 ya, tinggal mencet doang bintang 5 Bu, susah amat sih. Itu bermakna buat dia. Kasih aja bintang 5 jebret. Kemudian apa? Restonya kasih bintang 5 kalau kita tahu itu punya saudara kita muslim. Ya, kemudian apa lagi? Punya uang tips kan 1.000, 1.500, 2.000. Ya Allah, ngasih 1.000 aja pelit bener. 1.000. Bagus kali 10.000 mah gitu ya. Itu senang buat teman kita, saudara kita senang. Siapa tahu 10.000 hari itu adalah uang makan dia selama dari pagi sampai malam. Iya. 10.000 ya Allah Bu ya. Habis pakai enggak tinggal bintang doang, astagfirullahaladzim, bintang doang. Ini juga bermakna buat saudara kita gitu. Bermakna buat saudara kita. Kemudian apalagi kita banyak berzikir kepada Allah yang kita tahu subhanallah itu satu tasbih, satu sedekah. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Karim juga? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Innallaha karim yuhibbul karam. Yuhibbu ma'alil akhlak. Maka kemudian apalagi? Maka hayyinan layyinan qariban haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang mudah bergaul, orangnya gaul, gampang berteman dengan sesama. Kemudian baik hati, layyinan, baik hati. Maka Allah haramkan baginya neraka. Ya Allah, Bu, masuk neraka gampang bener. Ya, masuk apa? Ke surga, astagfirullahaladzim. Masuk ke surga gampang bener dengan apa?
Mudah gaul, lemah lembut, baik hati. Mudah gaul, lemah lembut, baik hati. Ya Allah, baik hati. Tapi tidak semua orang mudah seperti itu. Ini kan kunci surga salah satunya. Allah haramkan baginya neraka. Kemudian apa lagi? Menghindari hal-hal sepele dan sia-sia. Kemudian jangan sekali-kali tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah dan Rasulullah. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang kita anggap sepele, joget-joget, ternyata akhir hayat, na'udzubillah. Ini hati-hati nih yang suka TikTok ya. Yang suka TikTok ibu-ibu, jangan Bu ya. Sayang sama suaminya. Ya, bedaknya buat suami aja. Ya, senyumnya buat suami aja. Apalagi joget-jogetnya buat suami aja. Buat yang lain jangan, Bu. Ya, buat yang lain jangan. Itu mungkin remeh bagi sebagian orang. Ini kan salah satu cara untuk kemudian merendahkan martabat kaum muslimah. Salah satu cara untuk merendahkan kaum muslimah. Maka jilbab panjang tapi joget sana joget sini. Udah gitu memalukan lagi. Sempat kejadian ada jamaah umroh dari Indonesia, TikTokers di Mekah baru keluar dari Masjidil Haram di depan toko-toko itu. Dia tiktok. Ya Allah, joget-joget jilbabnya panjang, ini panjang. Memalukan itu, Bu. Coba tolong dijaga betul ya harkat martabat kaum wanita muslimah ini. Ya, jangan kemudian kita hanya jadi konsumen aja gitu. Jangan jadi konsumen aja. Yang menang yang kaya itu yang punya TikTok itu. Ya mungkin yang TikTok shop mungkin bermanfaat ya walaupun sekarang lagi ditutup dulu karena Tanah Abang marah. Nggak taunya toko sebelah yang marah. Punya menteri. Baik ya kita lanjut ya. Karena saya punya banyak teman yang kerjanya itu ya TikTok shop gitu. Dia punya 10 box itu. 10 box. Karyawannya tuh ada 10, bahkan bikin training ini, training itu. Jualan cuma produk apa. Tapi dari situ hidup. Ternyata ditutup, kasihan juga. Ya, mudah-mudahan yang kayak gitu nyaman dibuka, tapi yang joget-jogetnya jangan lah ya. Jangan yang joget-joget. Hanya jual minyak wangi. Wah, ini minyak wangi ini asli dari minyak. Iya, nih contoh yang kecil ya, minyak wangi ini. Nah, ini asli dari Indonesia, ini minyak wangi Indonesia ini. Ini kalau main TikTokers ya, ini asli ini minyak wangi Indonesia, diambil dari kayu gaharu dari Kalimantan. Ini tiap tetesnya lumayan ini, wangi sekali. Ya, silakan beli. Harganya cuma 500.000. Iya misalnya gitu kan. Minyak wangi Indonesia mahal. Yang asli gaharu Indonesia. Segini, saya kalau ngasih hadiah kepada para masyayikh di Saudi, di Mekah, di Madinah. Ini harga bisa 5 juta. Ini bisa 5 juta. Diambil dari gaharu di Indonesia. Apalagi yang gaharunya. Gaharu yang asli Kalimantan dan Papua itu nomor 1 di dunia. Tahu berapa sekilo, Bu? Sekilonya tahu nggak? 1 kilonya 15 juta. Gaharu 1 kilonya 15 juta. Ada yang 20 juta, ada yang 25 juta. Gaharu lebih mahal dari motor itu. Itu kayu gaharu asli Indonesia. Di kita nggak dipakai. Di sana di gram-gram. Itu kalau masyayikh saya bawain kayu gaharu. Ini gaharu seginiin sekilo. Masya Allah, terima kasih Jamil, makasih, senang bener. Di sana itu di kilo. Saya pernah bawa 5 kilo. Cuma lupa naruhnya satu koper, harusnya dipisah-pisah. Di bandara Saudi, akhirnya digeladah dan koper saya yang satu itu nggak bisa keluar. Saya cari-cari kalau nggak keluar, ternyata ditahan. Kenapa ditahan? Kamu mau jualan ya? Jualan apa? Ini banyak gaharu sampai 5 kilo. Buat siapa? Nih daftar namanya, saya bilang ini imam ini, syekh ini. Saya mau ada acara, saya mau ada seminar. Saya mau begini. Enggak, kamu mau jualan, kamu bisnis. Pale lu. Saya mau kasih hadiah. Karena ini barang mahal. Barang mahal, sekali lagi sekilonya 15 juta. Jadi jangan melakukan hal-hal yang sepele. Kemudian apa lagi?
menghindari hal-hal sepele, kemudian menjaga diri dan membersihkan diri dari akhlak, amal dan perbuatan yang tercela yang akan menghinakan kita. Jangan sampai Allah memandang kita dengan pandangan kehinaan. Kemudian mencari perlindungan dan pelindung hanya kepada Allah Al-Karim. Kemudian yang ke-10, yang ini yang luar biasa, muliakan Al-Quran. Kalau kita ingin